maksiat. Ketika Nabi pun telok kebanika beden yang di lemaba setong meninggalkan maksiatnya seketika langsung. Nomor 2, andi keinginan kuat untuk meninggalkan maksiat yang sama itu pada masa berikutnya. Nomor 3, membenahi kelengahan kekurangan-kekurangan aben. Mana bi ampun telok kebanika beden yang di dalam abe pasca melaksanakan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa, maka wajib hukuma orang kebanikah abelih ongko-ongko ke pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirina. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'bah as-sadisatu wal arba'un. Adapun cabang keimanan yang ke-46, al-farahu bitta'ati adalah gembira bitta'ati dengan perbuatan taat. Al-farahu bitta'ati adalah gembira bitta'ati dengan perbuatan taat. Wal huznu dan sedih ala faqdaniha atas hilangnya at-ta'ah. Ala faqdaniha atas hilangnya atau musnahnya atau tertinggalnya at-ta'ah. La faqdaniha atas tertinggalnya at-ta'ah. Wan nadamu dan menyesal ala fi'lil maksiyati atas perbuatan maksiat. Wan nadamu dan menyesal ala fi'lil maksiyati dan atas perbuatan maksiat. Al-farahu adalah gembira bitta'ati dengan perbuatan ta'at, wal huznu dan sedih ala faqdaniha atas tertinggalnya ta'at, wan nadmu dan sedih ala fi'lil maksiyati atas mengerjakan maksiat. Cabang keimanan yang ke-46 adalah gembira atas perbuatan baiknya, atas perbuatan ibadahnya, atas perbuatan taatnya, atas perbuatan baik yang lainnya. Dan juga sisi yang lain dia merasakan sedih apabila tertinggal dari melaksanakan perbuatan-perbuatan taat itu. Serta juga dia menyesal bila mana terlanjur melaksanakan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan suatu yang apabila dilanggar mendapatkan akibah, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang maksiat apabila sudah terlanjur melaksanakannya. Kalau ada penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan berarti imannya masih hidup. Kalau ada al-farah bitta'ati, merasa senang, merasa gembira atas ketaatan yang dia lakukan, merasa gembira karena dirinya bisa ngaji, merasa gembira karena dirinya bisa ada di pondok pesantren di tempat yang aman, merasa gembira karena dirinya berada di lingkungan yang baik, maka itu termasuk masih tanda-tanda kehidupan imannya seseorang. Ini al-farah bitta'ah wan nadbu ala fi'lil maksiyah. Dan ini sudah terjadi pada kita nih kah? Mestinya harus terjadi. Jadi jangan-jangan berbuat taat itu tak merasa gembira karena cuma terpaksa misalnya. Beda kan? Beda. Melaksanakan suatu ketaatan karena terpaksa, dia tidak akan pernah merasa gembira. Dia tidak menikmati atas kenikmatan ketaatan yang dilakukan karena hanya terpaksa. Coba nikmati apa yang dilakukan dari perbuatan baik itu,
maka dia tentu akan menjadi orang yang gembira bila menjadi orang yang baik. Wal husnu ala faqdaniha, dan dari saking kotor hati kadang-kadang kita tidak merasa menyesal kan, walaupun terlewati malam, terlewati jemaah isya-nya, jemaah subuhnya terlewati, terkadang tidak merasa menyesal. Kenapa? Karena hati kita itu masih belum hidup. Berarti mulai merasa menyesal atas meninggalkan perbuatan, merasa menyesal atas melaksanakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, berarti bedeh rekarena di inatina guluan panjenengan. Ini kan ditandena, ditandena. Di inate nih kak, ditandena di neng gini kak. Antara berbuat baik, merasa gembira, dan merasa menyesal bila mana berbuat kemaksiatan. Lakin, tetapi bagaimana maksudnya? Saya yakin al-faroh bitto'an ini kan dari maksudnya. Lakin akan tetapi labudna harus, tidak boleh tidak, ay maujudun wa ayyakuna, dan hendaknya ada farhuhu apa kegembiraannya kegembiraannya orang bitto'ati dengan to'at. Saya yakin gembira atas perbuatan to'atnya itu bagaimana? Min haitsu innaha, sekiranya sesungguhnya to'at itu fadlun adalah karunia minallahi dari Allah. Fadlun adalah karunia minallahi ta'ala dari Allah ta'ala seraya maha tinggi Allah. Wa taufikun dan pertolongan, wa taufikun dan pertolongan minhu dari Allah, lahu untuk man, lahu untuk man. Qala Allah Ta'ala kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, qul katakanlah olehmu Muhammad, bi fadlillahi dengan karunia Allah, dengan fadl Allah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi dan kasih sayang Allah, wa bi rahmatihi dan kasih sayang Allah, fabidzalika maka sebab itu, fabidzalika maka sebab itu, fadl dan rahmat Allah nikah, falyafrahu maka hendaknya mereka bergembira. Falyafrahu maka hendaknya mereka bergembira. Jadi yang dikatakan dengan faroh, gembira karena merasa berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, itu dirasakan bahwasanya taat satu-satunya merupakan fadl Allah, merupakan pertolongan Allah kepada dirinya, bahwa dirinya itu dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beneking karena taat nika muncul dari abatibi, taat nika asli dari perbuatan abatibi, tapi dirasakan maksiat. Ketika Nabi pun telok kebanika beden yang di lemaba, setong meninggalkan maksiatnya seketika langsung. Nomor 2, andi keinginan kuat untuk meninggalkan maksiat yang sama itu pada masa berikutnya. Nomor 3, membenahi kelengahan, kekurangan aben. Mana biampun telok kebanika beden yang di dalam abe pasca melaksanakan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa, maka wajib hukuma orang kebanika abelih ongkon-ongko ke pangeran. Bahwasanya taat kebanika adalah merupakan fadl Allah satu-satunya, bukan dari dirinya sendiri. Qul bi fadlillahi wa bidzalika wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kalau berbuat baik, maka hendaknya dia itu ya bisa bergembira atas perbuatan baiknya itu. Tapi sekali lagi jangan sampai mengaku bahwa kebaikan itu adalah milik pribadinya, ada muncul dari usaha pribadinya, tapi memang itu didorong oleh fadl Allah sehingga pribadinya itu bisa muncul semangat untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, ini anggapan yang baik, anggapan yang benar. Wala yang bagi dan tidak pantas. Ayyakuna hendaknya ada farhuhu apa kegembiraannya man. Farhuhu apa kegembiraannya man.
biha dengan ta'ah, biha dengan ta'ah, li ajli annaha karena sesungguhnya ta'at, karena sesungguhnya ta'at, barazat adalah nampak apa ta'at, barazat adalah nampak apa ta'at, min fi'lihi dari perbuatannya, min fi'lihi dari perbuatannya, fahadha maka adapun ini, jadi kegembiraan yang seperti ini, mazmumun adalah tercela. Fahadha maka adapun ini, kegembiraan yang seperti ini, mazmumun adalah tercela. Jadi jangan sekali-kali menganggap bahwa perbuatan baik, perbuatan taat, perbuatan solihah itu diklaim sebagai perbuatannya pribadi, bukan dari Allah, bukan fadl Allah. Itu tidak benar. Fahadha matmumun, ini adalah tercela dalam perspektif agama kita. Artinya kita itu sebagai abdun, maka bagaimana dirinya merasa tidak punya kekuatan apa. Jadi la haula wala quwata illa billah. Dalam aspek apapun hendaknya dirinya betul-betul menjadi orang yang lemah di hadapan Allah. Karena sesuai dengan karakternya diciptakannya manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi karena lemah maka berarti tidak bisa memunculkan kreasi sendiri. Tapi kreasi yang ada pada diri kita itu adalah kreasi Allah yang sesungguhnya. Wala buddha, dan harus, artinya maujud, wa ayyakuna, dan hendaknya ada, huznuhu apa penyesalannya, huznuhu apa sedihnya, ala faqdani ta'ati atas tertinggalnya ta'at, ala faqdani ta'ati atas tertinggalnya ta'at, ma'al qiyami beserta melaksanakan, biha dengan ta'ah, biha dengan ta'ah. Jadi mana bi tertinggal ketaatan itu, dirinya merasa sedih, dirinya merasa iba, jadi abentibi arasa susah pola, meninggalkan ketaatan yang sudah dia pernah laksanakan. Mal qiyami biha. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, artena kegembiraannya itu muncul dari pribadinya, kemudian kesedihannya itu muncul kempurna karena meninggalkan secara pribadi, bukan karena Allah, fahuwa maka adapun man min alamatil khida'ih binafsihi, adalah termasuk tanda-tanda orang yang tertipu. Min alamatil khida' adalah termasuk tanda-tanda orang yang tertipu, atau khudda'ih binafsihi pada dirinya, binafsihi pada dirinya, Jadi mau ngakoh bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan sendirinya, bukan fadl Allah. Mau ngakoh bahwasanya perbuatan meninggalkan perbuatan taat itu karena Allah misalnya, maka dia itu termasuk kepada orang yang tertipu. Wa man lam yahzan ala fawati ta'ati wa lam yandam ala fi'lil ma'siyati fa huwa min alamati mauti qalbihi. Wa man, adapun orang, lam yahzan adalah tidak sedih siapa man. Lam yahzan adalah tidak sedih siapa man, ala fawati ta'ati atas epotnya taat, atas tertinggalnya taat. Walam yandam, dan tidak menyesal siapa man, ala fi'lil maksiyati atas perbuatan maksiat, fahuwa maka adapun man, fahuwa maka adapun man min alamati mauti qalbihi, termasuk tanda-tanda matinya hatinya man, termasuk tanda-tanda matinya hatinya man. Jadi di saat kita nekaning kuah apa odi apa nje ate nugule ben sambian, maka bisa econgo ate nugule ben sambian di saat abe tertinggal dalam melaksanakan ketaatan. Contoh pagi biasa apa jeng duha, paksa, akhirnya sambian pasnan tidak melaksanakan.
ada perbuatan apalah, ada kegiatan misalnya. Nah, kalau meninggalkannya nikah pian tidak merasa sedih, atau sholat jemaahnya pian tertinggal tidak merasa sedih, maka berarti hatinya masih perlu dipertanyakan. Berarti mate atena gula ben sampean. Manabi tak sedih. Walam yandam ala fi'il masyiyati. Tapi sebaliknya, jadi berbuat dosa, berbuat maksiat yang biasa-biasa saja. Jadi ikhlas biasa maksudnya. Apa jaringan taat biasa kelaksanakin, maksiat juga biasa. Dan nikah perlu dipertanyakan berarti. Orang yang berbuat maksiat, tapi entah apa rasa saja berbuat maksiat, maka perlu dipertanyakan mati dan hidupnya hatinya. Yang jelas dengan toh termasuk kepada tandenah atenah ampun mate meninggal. Qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Nah, ini kak. Man sarrat, adapun orang sarrat adalah menggembirakan sarrat adalah menggembirakan hu kepada man, hasanatuhu apa kebaikannya man, hasanatuhu apa kebaikannya man, wasaat dan merasa jelek, wasaat dan merasa jelek hu kepada man, sayyi'atuhu apa dosanya atau kejelekannya man, kemaksiatannya man, bahwa maka adapun man mukminun adalah mukmin. Mukminun adalah mukmin. Tetapi Nabi ki arasa kompir kalaban kebagusan, aben iparingin kesempatan ala ko bagus ki arasa kompir, ben aben inale kana terjerumus kepada kemaksiatan arasa sedih, maka berarti sisa-sisa keimanan yang dalam hati panika ki ibadah. Wa syu'batu as-sabi'atu wal arba'un at-taubatu, adapun cabang keimanan yang ke-47, at-taubatu adalah bertaubat, adalah bertaubat. Qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu yang mereka beriman, tubu bertaubatlah kalian, tubu bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah, ilallahi kepada Allah, taubatan dengan taubat, nasuhan yang murni, nasuhan yang murni, yang murni. At-Tahrim 8, wa makna nasuh, adapun makna an-nasuh al-khalisu adalah ikhlas, adalah murni, soceh, lillahi karena Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah, lillahi Ta'ala karena Allah Ta'ala, kholian seraya sepi, kholian seraya sepi, anis syawaibih dari celah, anis syawaibi dari celah, anis syawaibi dari celah. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, at-taibu adapun orang yang bertaubat, Habibullah adalah kekasihnya Allah, Habibullah adalah kekasihnya Allah. Wattaib adapun orang yang bertaubat, minadz-dzambi dari dosa, minadz-dzambi dari dosa, kaman adalah seperti orang, kaman adalah seperti orang, la dzamba adalah tidak berdosa dalam maujud, la dzamba adalah tidak berdosa dalam maujud, lahu bagi man, la dzamba adalah tidak berdosa dalam maujud, lahu bagi man. Cabang keimanan yang ke-47 adalah bertaubat. Taubat kepanika artinya al-udu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, setelah melaksanakan dosa-dosa, setelah melaksanakan kesalahan-kesalahan dalam perspektif agama, maka dia kembali kepada Allah. Dialah orang yang bertaubat kepada Allah.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi tak ada istilahnya orang yang beriman kepada saya tak andik salah sama sekali. Pasti selalu ada dosa dalam setiap hari, dalam setiap malamnya. Karena dosa kepada baik dosa dohir ataupun dosa batin, dosa nafeten luar, ben dosa na hati kepada sangat-sangat banyak sekali. Oleh karenanya maka setiap manusia mukmin kepada pasti mempunyai dosa, tetapi manusia yang paling baik bukan manusia yang tidak punya dosa, tetapi orang yang punya keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah orang yang terbaik menurut Allah. Jadi aben sadar bahwa aben manusia aben diciptakan dalam keadaan lemah, ben aben diciptakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan, sebagai tempat, sebagai sarangnya dosa, maka dia kembali kepada Zat yang Maha Kuasa, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kembali, tak usah dus-todus ke pangeran, mengeluh kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahannya. Tak ada bektonah. Ada bektona istighfar terus dilantunkan oleh kita, dan kita menyesali terhadap semua perbuatan-perbuatan dosa itu. Jadi al-khasulillahi ta'ala kholian anisyawaib. Tapi dengan catatan bertaubat kembali kepada Allah itu bukan karena parina hadiah oleh Allah, tapi kholisun lillah, abe celakar murni abeli ke Allah. Jangan-jangan dia itu abeli ke Allah, nangis ke Allah, minta ke Allah, benih keng pola na abe na lakotusah, keng pola na tak minta ke pangeran. Manabi urusan tak minta, mun abe ni kapon ikhlas muhlisina lahuddin, mun pon ikhlas pon murni atenam pon pote, tak usah minta ke pangeran. Apa abuin bedi barengakin ben Allah sesuai dengan kodernya aben. Jadi mun koder ni kapon lambe, tapi koder ke nikah yang merupakan ekspresi ataupun realisasi daripada kodoknya gula ben sambian, ini bisa menjadi koder yang terbaik. Kalau kita itu kembali kepada Zat yang Maha mempunyai koder itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sungkan-sungkan untuk kembali kepada Allah. Jadi kita tidak punya kekuatan apapun saja, tidak punya kekuatan, tidak punya leluasa, tidak punya peluang apapun saja kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita dituntut untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi khalian anisyawaib, tak perlu ada celah, harus sepi daripada celah, daripada aib-aib di dalam kita bertaubat kepada Allah. Minta dunia misalnya nikah aib sangkuna ke Allah. Aib sangkuna, kecuali dunia nikah adalah untuk perjuangan kemaslahatan agama, kemaslahatan ammah. Di kholian anisyawaib. Jadi dunia itu tidak perlu diperjuangkan, karena dunia kebanyakan agar merupakan suatu permainan. Jadi makanya innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Nah, kan sini kan? Jadi dunia itu adalah tempatnya senda gurau, tempatnya suka dan duka, senda gurau. Kemudian ada lanjutan ayatnya, wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga-banggaan di antara kita. Jadi dunia nih Kak. Jadi sifat karakternya dunia. Terus kemudian wa takatsurun fil amwal wal aulad, dan cungbinyaan harta, cungbinyaan anak. Nikah odi nene itunya. Nikah sifatnya dunia. Jadi innama al hayatud dunya la'ibun walahun. Maka kita sebagai orang yang punya akal, yang punya hati, bagaimana bisa mengendalikan diri, jangan sampai dipermainkan oleh dunia, yang sifat dan karakter terciptanya dunia kebanyakan adalah senda gurau ataupun bermain-main. Jadi kita harus kembali dengan cara at-taibu at-taubatu ilallah. Bagaimana at-taibu? Kalau sudah bertaubat kepada Allah, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat adalah merupakan kekasih Allah. Mun sudah merupakan kekasihnya Allah, napa behin saya pentah, napa behin. Benekun hanya kekasih manusia. Napa behin saya pentah mun kabangiran. Mun kekasih manusia nih punya keterbatasan, pasti itu pasti. Dan bisa mungkin kekasih itu yang kekasih manusia itu tidak sejati, tapi kekasihnya Allah itu adalah sejati dan abadi untuk selama-lamanya. Nika separlo
Maka kalau sudah menjadi Habibullah, kekasih Allah, maka selain ciptaan Allah, selain nikah, norok menjadi seorang kekasih orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keng guncet berek cet, berek. Kang kui menjadi kekasih Allah ni kan akar berek. Cuma karena hidup ni butuh perjuangan, maka berjuanglah. Jangan sampai santai-santai saja, jangan sampai laibun walahun, jangan hanya senda gurau dalam kehidupan, supaya menjadi kekasih Allah. Dan apabila menjadi kekasih Allah, semuanya akan menjadi tiba pada saatnya kepada sampean, apapun saja yang diinginkan. Wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Mana bi ampun tobat ka pangeran berarti yang tandi dosa. Jadi seperti halnya fitrah, seperti halnya kullu mauludin yuladu alal fitrah, sebagaimana anak yang baru dilahirkan terus tobat. Karena tu sana abba kebaneka sejan kiburu beda tu sana mata, tu sana perasaan, tu sana pikiran, tu sana ate, tu sana tanang, tu sana mata. Siapa yang binyak ni tu sana mata insyaallah. Manabi secara zahir. Wa min ma'ani taubati, adapun artinya taubat. Tarkul ma'asi adalah meninggalkan maksiat fil hali seketika. Fil hali seketika. Wa ma ma'ani taubati, dan diantara artinya taubat. Tarkul ma'asi adalah meninggalkan maksiat fil hali seketika. Beda si kuna caca melono, caca culut. Engkau ambulah, pakun kengai patoros. Kelakuan tusan ai patoros, ko ambulah. Keng jan jolo, ya ambulah, engkau ambu. Keng pakun ai patoros. Ko do ya tak bisa ambu, tak belum ambu. Entar kau orang alim, aja habis kau orang alim. Cek sampai neng manabi tak bisa ambu dari perbuatan maksiat. Pasti ada. Dari manabi ampun semak benar orang alim, pasti selalu ada solusi dan akan mendapatkan percikan doa, dan dari doa itulah akan mendapatkan hidayah Allah. Jadi iman. Jadi jakun benta manabi cet ambu dari perbuatan dosa, ya ambu sekaligus juga mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati. Wal azmu, dan ingin ala tarkiha, atas meninggalkan maasi. Ala tarkiha, atas meninggalkan maasi, fil istiqbali, pada waktu berikutnya, masa depan. Fil istiqbali, pada waktu berikutnya. Wa tadarukuma, dan menyusuli sesuatu sabaqo yang telah berlalu. Sabaqo yang telah berlalu, apamma minat taksiri, dari nyatanya kelengahan, minat taksiri, nyatanya kelengahan, fisa bikil ahwali, di dalam berlomba-lombanya keadaan-keadaan, di dalam berlomba-lombanya keadaan-keadaan atau melalui keadaan-keadaan. Jadi saya kok yakin taubat tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan dosanya. Nomor 2, andi keinginan yang kuat untuk meninggalkannya. Jadi tak ngulang maksudnya. Wa tadarukuma sabaqu minat taksir fi sabil ahwal, dan berlomba-lomba untuk menempel ataupun membenahi kelengahannya. Nah, ini kemaknaan taubat namanya. Wadzalika adapun hal itu, la yusakku adalah tidak diragukan, fi wujubihi, di dalam wajibnya meninggalkan maksiat. Fi wujubihi, di dalam wajibnya meninggalkan maksiat. Jadi Nabi pun telok kebanika beden yang di lemaba setong meninggalkan maksiatnya seketika langsung. Nomor 2, andi keinginan kuat untuk meninggalkan maksiat yang sama itu pada masa berikutnya. Nomor 3, membenahi kelengahan, kekurangan aben. Mana biampun telok kepanika beden yang di dalam abe pasca melaksanakan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa, maka wajib hukuma orang kepanika abelih ongko-ongko ke pangeran. Jadi tak ragu-ragu boleh. Wa amman nadamu, adapun penyesalan
Adapun penyesalan alama atas sesuatu sabaqa yang telah berlalu apa ma. Sabaqa yang telah berlalu apa ma. Wa tahazzunu dan menjadi sedih. Tahazzana ni kan menjadi lisairurah. Letaknya lisairurah namanya. Wa tahazzun. Jadi beda dengan wal huznu. Senika. Makanya wazan yang dalam tasrif ni kabar loh penting dipelajari. At-tahazzun menjadi sedih. Senika. Menjadi sedih. Alaihi atas man fawajibun maka wajib fawajibun maka wajib alaihi atas man fawajibun maka adalah wajib. Jadi saya yakin menyesal kepada mereka adalah menyesali sesuatu yang telah berlalu, menyesali dosa-dosa yang telah berlalu, dan itu adalah hukumnya wajib kalau mau bertaubat. Wa huwa adapun an-nadm wa tahazzun ruhut taubati adalah ruhnya taubat. Ruhu taubati adalah ruhnya taubat, gizinya taubat, gizinya taubat. Dari mana maksud ruhu taubat? Artinya kalau tidak ada rasa penyesalan, kalau tidak ada rasa penyedihan di dalam diri kita, maka tak mungkin dia itu kembali kepada Allah. Jadi kekuatannya, gizinya, proteinnya, karbohidratnya itu adalah at-tahazzun. At-tahazzun adalah membuat dirinya sedih terhadap dosa yang serepot manabi mangken menikah. Abe rasa biasa-biasa saja terhadap dosa yang dilakukan. Lenikah yang terjadi kepada mayoritas orang. Jadi biasa-biasa saja. Dari masa biasa. Enggak saya tak laku serua maksudnya. Harus biasa-biasa saja namanya. Nah, mungkin nggak nikah berarti berusia orang yang menikah. Mana bi ampun aben tidak merasa bahwa dirinya berbuat dosa, berbuat maksiat, nikah aben alamat menjadi orang yang celaka. Takkan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ngain, mungkin tak bisa belika jalan yang baik, ihdinas siratal mustaqim, berarti gizi daripada taubat itu belum dilengkapi, belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, rasa penyesalan, rasa sedih di dalam hatinya, maka insya Allah kembali kepada Allah itu akan menjadi gampang. Sehat maksudnya. Taubat sehat. Sehat atau taubat? Taubat sehat ini kan. Kama qala Al-Ghazali sebagaimana sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali. Wa ila dzalika asyara an-nadhimi bi qawlihi. Wa ila dzalika dan kepada hal itu asyara memberikan isyarat an-nadhim sebagian nazim bi qawlihi dengan perkataannya nazim. Wa antan nadimu rupanya kalimat wa antan naimu misalnya ada akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wa zan bisu intub wa antan nadimu. Saya maksud wa antan nadimu, engkau harus menyesal. Kalau sudah berbuat dosa, engkau harus menyesal. Hukumnya wajib menyesal. Mungkin teroteti hamba Allah selamat dunia akhirat. Ada mun terotero ilmu, ya kudu ngaji. Cukup nafenta nang dena. Iya maksudnya. Wa antan nadim. Mun ngaji tak penting ngaji, maka mun dari mangken harus menyesal bahwa dirinya tak penting ngaji. Mun tero alimah tero tawah ilmu Allah. Wa antan nadim wa sami'a Abu Bakar wallahu a'lam bisawab.